Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nama saya Ana dan Najma Fakhirah. Dan saya Emily Zakia Zalfa Amanda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menjelaskan tentang salah satu filsuf yang terkenal banget nih. Ada yang tahu nggak sih kira-kira siapa ya? Yap, Imam Al-Mawardi. Dia memiliki nama lengkap Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri. Beliau lahir di kota Bashrah pada tahun 360 Hijriah atau 975 Masehi. Beliau wafat tepat pada usia 86 tahun pada tanggal 30 Rabiul Awal 450 Hijriah atau sama dengan tanggal 27 Mei 1085 Masehi di kota Baghdad dan dimakamkan di Badhar, Baghdad. Sebutan Al-Mawardi disematkan kepada beliau karena kepandaian serta kecerdasannya dalam berpendapat, berdebat, berasosiasi, sekaligus beliau mempunyai keakuratan dalam menganalisis setiap masalah yang dihadapinya. Sedangkan gelar atau julukan Al-Basri berasal dari tempat kelahirannya yaitu Basrah. Imam Al-Mawardi adalah pakar ilmu politik termasyhur di era Kekhalifahan Abbasiyah loh yang bermazhab Syafi'i. Ilmu politiknya menjadi penyangga kemajuan dinasti Abbasiyah dan Bashrah atau yang kini dikenal dengan Irak. Pada saat itu, beliau bahkan hidup dalam situasi politik yang lebih kalut dari Al-Farabi loh. Selanjutnya, yuk kita lihat ada apa aja sih karya dan pemikiran Imam Al-Mawardi. Tahu gak sih, kalau sekilas, Al-Mawardi memiliki kesamaan dengan para filsuf yang gak kalah hebat, seperti Plato, Aristoteles, dan juga Ibnu Abi Robi'ah, yang berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling bekerja sama dan membantu satu sama lain. Tapi, yang membedakannya dengan tiga tokoh tersebut adalah Imam Al-Mawardi memasukkan agama ke dalam teorinya. Menurutnya, kelemahan manusia adalah pada kemampuannya yang terbatas dalam memenuhi kebutuhannya. Ditambah lagi dengan keanekaragaman, perbedaan bakat, pembawaan, dan kecenderungan alami. Hal ini mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu. Atas dasar inilah manusia mendirikan sebuah negara. Oh ya, beliau juga menulis buku yang berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah. Dalam buku tersebut, beliau menulis teori yang dikenal sebagai kontrak sosial. Teori ini menjelaskan hubungan antara ahl al-halli wal aqdi atau yang kita kenal sebagai penyelesai masalah dengan ahl al-imamah atau kepala negara, dan menjadi konsep dasar bagi perkembangan pemikiran politik dan penerapannya di era modern. Bahkan konsep tersebut ikut dikembangkan juga loh dalam sistem pemerintahan di Indonesia, menjadi 3 lembaga atau yang kita kenal sebagai lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Nah, menurut Al-Mawardi, yang menjadi kewajiban seorang imam diantaranya adalah yang pertama, menjaga dasar-dasar agama. Yang kedua, menegakkan keadilan. Yang ketiga, menegakkan hukum. Yang keempat, menjaga keamanan. Yang kelima, menjaga daerah kekuasaan dari gangguan musuh. Yang keenam, mengadakan jihad bagi orang-orang yang memerangi umat Islam. Yang terakhir, mengatur pengelolaan keuangan negara. Nah, pemikiran-pemikiran yang beliau tuangkan ke dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah sangat mempengaruhi kemajuan alur pemerintahan pada masa Bani Abbas. Dalam mekanisme pemilihan dan pengangkatan imam, beliau membaginya menjadi 2 cara. Yang pertama,
pemilihan yang dilakukan oleh ahl al-halli wal aqdi. Dan yang kedua, penunjukan atau wasiat dari imam atau khalifah maupun raja sebelumnya. Menurut Al-Mawardi, kehilangan kekhalifahan terjadi apabila khalifah kehilangan sifat adil, apabila khalifah mempertaruhkan hawa nafsu dan melakukan kemungkaran, atau kehilangan akal sehat mental dan fisik, dan apabila khalifah menjadi tawanan atau kekuasaannya dirampas oleh sultan atau amir yang mengakibatkan kemerdekaannya hilang. Teori Al-Mawardi ini memberikan pemahaman tentang kontrak sosial yang tidak dimiliki oleh pemikir Islam sebelumnya maupun sezamannya loh. Bahkan, para pemikir barat pun baru mengenalkan konsep seperti ini setelah 5 abad setelahnya. Wah, keren ya? Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai filsuf Islam Imam Al-Mawardi. Wah, ternyata Islam juga punya filsuf yang gak kalah keren dari para filsuf barat ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.